Hai sahabat, di kesempatan kali ini aku akan menjelaskan salah satu panduan lomba yang diadakan AHMS tahun 2022, yaitu panduan materi presentasi, petunjuk teknik presentasi. Yang pertama, penyampaian materi beserta video pendukung, maksimalnya itu 25 menit ya sahabat. Yang kedua, kuasai materi dengan baik, dapat menyampaikan materi secara runtut berdasarkan kerangka berpikir, sesuai konteks, dan relevan. Yang ketiga, saat mempresentasikan materi, kalian harus rileks, gerak tubuhnya tidak kaku, dan kontak mata juga harus fokus ke audiens sekitar. Yang keempat, visualisasikan materi secara menarik dengan menampilkan informasi yang sederhana, misalnya infografis dan sesuai konteks. Yang kelima, saat tanya jawab, kalian pastinya harus dapat menjawab dengan jelas, lengkap, dan relevan. Sebelum kita membahas materi apa saja yang perlu dicantumkan, kita simak terlebih dahulu petunjuk penulisan materi presentasinya ya sahabat. Yang perlu diperhatikan yaitu, materi dibuat dengan format PowerPoint, untuk huruf menggunakan style Tahoma, untuk penulisan heading minimal ukurannya 28, sedangkan body itu 16 ya sahabat. Dan materi presentasi menampilkan poin-poin penting dan didukung menggunakan foto atau gambar yang sesuai. Nah, habis itu baru kita bahas materi presentasi berdasarkan urutan slide yang telah ditentukan. Slide yang pertama, halaman judul. Berisikan judul tema, kategori lomba, nama peserta atau tim, nama sekolah, dan disertai logo event. Misalnya logo sekolah, logo main dealer, juga gambar yang relevan. Kalian buatlah tampilannya semenarik mungkin ya sahabat. Slide selanjutnya, profil peserta. Meliputi nama dan foto peserta. Yang kedua, tempat dan tanggal lahir. Yang ketiga, latar belakang keluarga. Yang keempat, nomor telepon atau WhatsApp dan email aktif. Yang kelima, media sosial, akun yang digunakan untuk penelitian ini. Yang keenam, asal sekolah, kelas, dan jurusan. Dan yang ketujuh, prestasi yang pernah dicapai, prestasi akademis dan prestasi non-akademis. Slide selanjutnya, ringkasan atau abstrak. Ringkasan dibuat singkat dan padat, mencerminkan isi keseluruhan karya, mulai dari latar belakang sampai tujuan yang berkaitan dengan 17 poin tujuan pembangunan berkelanjutan yang sudah kalian pilih, pengolahan data atau fakta, hasil penelitian dan analisa manfaat untuk kategori ide, atau manfaat yang ditimbulkan untuk kategori invensi, dan dapat dilengkapi dengan infografis, flowchart, tabel, diagram, atau gambar, dan cantumkan logo SDGs yang relevan dengan tema. Slide selanjutnya, latar belakang. Menjelaskan bagaimana munculnya ide atau pembuatan produk dalam penelitian ini. Kalian dapat menjawab pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, kenapa Anda mengambil tema ini? Dan yang kedua, apa data atau informasi yang relevan? Slide selanjutnya, tujuan dan manfaat. Tujuan ide atau pembuatan produk dalam penelitian ini dilakukan dapat menjawab poin di bawah ini. Yang pertama, apa saja tujuan penelitian ini? Yang kedua, target yang ingin dicapai. Yang ketiga, manfaat apa yang ditimbulkan dari penelitian ini? Slide selanjutnya, penerapan karya. Bagian proses kerja dapat menjelaskan proses kerja yang dilakukan. Yang pertama, tahapan proses apa saja yang harus dilalui dalam merencanakan ide atau penerapan karya dalam penelitian ini. Yang kedua, berapa lama perencanaan ini dilakukan? Jelaskan batasan-batasan waktu secara terjadwal, timeline, atau scheduling. Yang ketiga, jelaskan bahan baku dan alat yang dibutuhkan dalam pengembangan ide atau penerapan karya ini. Slide selanjutnya, penerapan karya. Bagian kerjasama dapat menjelaskan tim pendukung. Yang pertama, siapa saja yang mendukung pengembangan ide sampai penerapan karya ini tercipta? Misalnya Anda sendiri, bersama tim, atau ada peran pihak lain seperti guru, orang tua, dan pihak lain. Yang kedua, berapa investasi yang dibutuhkan untuk perencanaan ide sampai menjadi prototipe atau karya invensi? Dan siapa penyandang dana dalam penelitian ini? Slide selanjutnya, penerapan karya. Bagian evaluasi dapat menjelaskan proses atau standar evaluasi yang dilakukan. Yang pertama, jelaskan metode pemantauan, pengukuran, atau pencatatan yang dilakukan, penggunaan data hasil pemantauan, dan pengukuran analisa dengan teori yang relevan. Yang kedua, jelaskan cara untuk mengevaluasi keberhasilan dari ide penelitian ini menggunakan parameter yang menjadi patokan keberhasilan. Slide selanjutnya, prototipe produk atau uji karya invensi dapat menjelaskan hasil prototipe atau karya invensi. Yang pertama, jelaskan cara menggunakan produk atau jasa yang dibuat ini. Yang kedua, jelaskan keunggulan dari prototipe atau karya yang dihasilkan dengan produk serupa. Yang ketiga, jelaskan potensi dalam pengembangan produk ini di masyarakat. Yang keempat, jelaskan lembaga penguji dari produk atau jasa dalam penelitian ini. Slide selanjutnya, analisa potensi manfaat. Menjelaskan potensi manfaat dari produk atau jasa dalam karya ini. Yang pertama, jelaskan analisa potensi manfaat untuk kategori ide. Yang kedua, jelaskan manfaat yang terukur dari segi ekonomi, ekologi, sosial, before dan after penelitian untuk kategori invensi. Yang ketiga, jelaskan relevansi manfaat yang timbul dengan 17 poin tujuan pembangunan berkelanjutan. Slide selanjutnya, publikasi. Untuk menjelaskan pengakuan dan publikasi produk atau jasa,
Kalian dapat menjelaskannya dengan menjawab pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, menjelaskan penerima manfaat dari produk atau jasa yang dikembangkan ini. Yang kedua, menyampaikan apresiasi dari menerima manfaat pemerintah setempat atau lembaga relevan. Yang ketiga, menjelaskan waktu dan media publikasi yang digunakan. Dan slide yang terakhir yaitu kesimpulan, menjelaskan capaian dibandingkan rencana awal. Untuk yang mengambil ide menggambarkan potensi dampaknya. Sedangkan kategori invensi menggambarkan tingkat keberhasilan sesuai hasil dampak terukur. Nah, demikian penjelasan materi presentasi yang harus kalian buat. Ingat, harus sesuai urutan slide-nya ya. Selamat mengerjakan ya sahabat.